Saya tanya Anda, ke Israel harus nggak? Enggak. Jadi sampai mati pun Anda nggak ke Israel, nggak ada ukuran rohani. Tetapi maafkan saya, Anda picik. Kalau Anda bisa jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Eropa, kenapa nggak tertarik ke Israel? Itu juga konteksnya. Supaya jangan excuse. Ini penting sekali. Walaupun nggak harus. Dibaptis sungai Yordan harus nggak? Ya enggak lah. Mana lebih rohani? Dibaptis sungai Yordan atau sungai Ciliwung? Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Kau sudah berbuat segala-galanya demi keselamatan kami. Bukan kami lebih dahulu melayani Engkau, Engkau lebih dahulu melayani kami. Bukan kami lebih dahulu mengasihi Engkau, Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Bukan kami lebih dahulu taat kepada Engkau, Engkau lebih dahulu taat kepada kami sampai mati di kayu salib. Tuhan, tolonglah kami, pendekatan kami kepada Engkau bukan lagi apa yang harus Kau lakukan, tetapi apa yang harus kami lakukan. Roh Kudus berotoritaslah, lembutkanlah hati kami, sehingga tidak ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah karena itu mustahil. Tetapi kami yang berubah dan buat setiap kami tidak terkecuali semuanya suka berubah. Sehingga kami pulang sangat beda ketika kami tiba. Disitulah ada ibadah yang sejati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Shalom. Silakan duduk. Tuhan baik, amin. Mari kita buka ayat yang sangat indah bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kalau sudah dapat, sama-sama kita baca dengan catatan. Tolong hafal ayat ini sampai mati. Karena ini kesimpulan iman. Ya. Kalau Anda maknai ayat ini, sampai mati pun Anda nggak pernah keliru memaknai kekristenan. Yuk sama-sama baca Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Yes. Bapak, Ibu, jemaat sekalian. Tidak ada kerohanian yang terbaik di mata Tuhan. Selain mengasihi Dia. Nggak ada. Tetapi kita karena konsep kita, tata nilai kita serupa dengan dunia ini, sehingga kita memaknai kerohanian, kedahsyatan itu dari aspek sudut pandang manusia yang seringkali membuat keliru. Ini penting sekali. Nah, yang bukan harus itu bukan ukuran rohani. Yang harus itu ukuran rohani. Saya tanya Anda. Ke Israel harus nggak? Enggak. Jadi sampai mati pun Anda nggak ke Israel, nggak ada ukuran rohani. Dan pura-pura nggak nyambung. Tetapi maafkan saya, Anda picik. Kalau Anda bisa jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Eropa, kenapa nggak tertarik ke Israel? Itu juga konteksnya. Supaya jangan excuse. Ini penting sekali. Walaupun nggak harus. Dibaptis sungai Yordan harus nggak? Ya enggak lah. Mana lebih rohani, dibaptis sungai Yordan atau sungai Ciliwung? Sama rohaninya, karena Tuhan tidak menghargai tempat. Tetapi dalam nama siapa Anda dibaptis? Itu kuncinya. Bisa ketangkep ya? Supaya kita ngerti, jadi pendeta harus nggak? Enggak. Maka jadi pendeta itu belum tentu rohani. Ini dia menyambung nggak sih? Ya, ini penting. Jadi itu enggak harus. Makanya itu jangan ukuran. Mendoakan orang lumpuh berjalan harus enggak? Enggak. Sampai mati pun Anda enggak pernah mendoakan orang lumpuh berjalan, enggak ada masalah. Itu enggak rela wajah Anda nih. Mengasihi Tuhan harus enggak? Nah, itu masalahnya. Malanglah nasib Anda ibu-ibu kalau Anda sampai mati tidak mengasihi Tuhan. Ini penting sekali supaya kita mulai
membenahi pola pikir iman kita. Mengasihi Tuhan itu harus. Malanglah nasib Anda dan saya kalau sampai mati tidak mengasihi Tuhan. Anda nggak malang kalau Anda sakitnya nggak sembuh, nggak malang. Ini penting sekali. Percaya nggak Yesus bisa menyembuhkan kita? Percaya dong. Kenapa? Karena itu kecil sekali. Mana orang lebih percaya sakitnya bisa disembuhkan atau bagaimanapun kelakuan suaminya dia bisa tetap tunduk pada suaminya? Mana lebih gampang dipercaya? Jawab dong. Ini masalahnya. Makanya banyak orang keliru dalam kekristenan. Ada orang bisa khotbah tapi suka maki-maki istrinya karena gak ngerti rohani. Ayo dong. Makanya bersyukurlah ibu-ibu sebelum meninggal dengan khotbah hari ini. Sehingga kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Agak tahu Anda mengandung kepedihan. Ini penting. Orang lebih beriman sakit sembuh daripada beriman tunduk pada suami. Kan rusak. Yuk baca lagi kalimat yang sederhana ini. Tampilkan Yohanes 14:15. Catat ibu-ibu. Orang Kristen tidak boleh tumpul berpikir kritis. Tidak boleh. Harus tajam berpikir kritis sepanjang mau mencintai Yesus. Sehingga Yesus memfasilitasinya. Apa kata Tuhan Yesus? Ujilah setiap roh. Supaya nggak gampang kita ketipu. Sekarang banyak pendeta bisa menipu. Kok bisa Yesus di bawah derajat daripada Allah Bapa? Ada apa ini? Kok Yesus bukan juru selamat? Ada apa ini? Ini ngeri sekali. Ini akhir zaman. Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, Anda akan gampang disesatkan. Ini masalah. Pertanyaan dengan kalimat sederhana ini. Anda nggak perlu sekolah teologi untuk mengerti ini. Jikalau engkau mengasihi aku, lanjut. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Catat dong baik-baik. Catat dong baik-baik. Tidak ada alternatif lain untuk dapat mengasihi Tuhan yang notabene kesimpulan kerohanian yang terbaik selain taat. Ayo dong. Mengerikan sekali kalau ajaran Kristen sakit sembuh tapi nggak taat. Rusak. Rusak itu. Mengerikan sekali kalau saya khotbah tapi saya nggak taat. Mengerikan sekali kalau Anda menyembah terharu-terharu. Tapi kelakuanmu dalam melakukan firman Tuhan sangat mengharukan. Dan itu banyak. Makanya Tuhan bilang apa? Banyak yang terpanggil. Yuk. Itu bobotnya gertakan atau pasti digenapi? Gemetar dong baca ayat itu. Karena itu pasti genapi. Rasanya sedih kalau ada di antara kita menggenapi yang banyak. Tapi itu bisa terjadi kalau kita gagal fokus. Apalagi ditipu lagi dengan apa? Hyper grace. Makin rusak Kristen ini. Ada seorang pendeta bilang, Pak Ridwan sekali selamat tetap selamat. Maksudnya apa? Biarpun istri saya dua, kalau saya udah percaya selamat. Kan mengerikan sekali. Ini tipuan setan ini. Karena hyper grace. Licik sekali. Jangan lupa. Iblis bisa seperti malaikat. Dengar baik-baik ibu-ibu. Kalau ada orang kesurupan di lantai ini. Menggelepar-gelepar, mulutnya berbusa. Suaranya serem. Saya kasih tahu Anda. Itu kesurupan roh jahat pangkat kopral. Terendah itu. Itu terendah. Saking rendahnya gak pintar nyamar. Langsung ketahuan. Ini kerasukan setan nih. Langsung ketahuan gak pintar nyamar dia. Tahu Anda kerasukan kelas tinggi? Kalau saya khotbah, Anda melihat saya rohani, tetapi saya di rumah kasar. Itu kesurupan tingkat tinggi. Karena bisa tetap berpenampilan rohani. Sementara di rumah gak bener. Ayo dong, orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Ini masalahnya. Lebih tinggi lagi kerasukannya, saya gak berzina, saya gak korupsi, saya tidak membenci. Tapi saya bisa khotbah yang mirip kebenaran. Bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya alat. Lucifer itu anak Allah. Yesus itu anak Allah. Adam anak Allah, itu sejajar. Ini kesurupan tingkat tinggi. Ayo dong.
Supaya Anda jangan lagi main-main dalam menyikapi kekristenan yang benar. Alkitab kita dibagi banyak bagian. Ulangi ibu-ibu, Alkitab kita dibagi, dengar baik-baik. Secara etika praktis, Alkitab kita dibagi 2 bagian. Apa itu? Jangan terlalu keras salah. Perjanjian lama, perjanjian baru itu satu kesatuan. Alkitab kita dibagi 2 bagian. Catat baik-baik. Perintah dan janji. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang disukai jemaat? Ya kesurupan. Itu masalahnya. Kalau Anda suka janji Tuhan, gak suka perintah Tuhan, tahu gak Anda, statement hidup Anda berkata, Yesus Tuhan itu budakku, aku Tuhannya. Ayo dong, belajar dong. Kalau kita suka janji Tuhan, gak suka perintah Tuhan, statement hidup kita berkata, Tuhan itu budakku, aku Tuhannya. Binasalah orang ini. Ini yang mengerikan. Dan itu sekarang terjadi di gereja-gereja, termasuk gereja-gereja besar. Baik di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di Medan, di Manado, di gereja-gereja besar. Termasuk saya khotbah di beberapa negara di bumi ini. Ngeri rasanya. Halo, saya punya supir. Saya khotbah di Bank Indonesia. Parkir saya turun. Supir saya turun, saya panggil. Mas ini mas. Iya pak. Lihat apa kursi, lihat kursi belakang. Kemoceng pak. Sebelum kamu duduk, ngobrol atau makan siang di sana, saya di gedung itu akan melayani sekitar 1 jam, 1,5 jam. Iya pak. Ambil kemoceng, kebaskan debu luar bodi mobil ini. Sebelum kau duduk. Paling kuat 10 menit, 19 menit. Kebaskan debu bodi luar mobil ini. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Ngerti? Tangkap dong. Kenapa Allah berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menurut segala perintahku, fokus kita kesukaan Tuhan, bukan kesukaan kita. Waraslah, siumanlah. Begitu saya selesai ibadah, saya datang ke mobil, supir saya lari-lari, saya lihat mobil saya bersih. Begitu saya naik, kami keluar Bank Indonesia, saya ngomong. Catat baik-baik mas, ya. Kalau kau konsisten melakukan hal ini sepanjang tahun ini, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Siuman dong. Janji Tuhan kesukaan kita. Kalau itu fokus kita, sesat kita. Ayo dong. Makanya saya berani katakan, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Katakan amin. Tepuk tangan. Sayang khotbah kayak gini kurang populer dan ada kemungkinan gak diundang lagi, gak apa-apa. Khotbah itu bukan harus diundang lagi. Khotbah itu harus bertanggung jawab sama Tuhan. Tuhan mau utus saya lagi atau enggak, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jangan gagal fokus karena kita bertanggung jawab sama Tuhan. Nah ini masalahnya. Pertanyaan. Ada enggak perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu? Ada enggak? Itu perintah atau janji? Catat dong baik-baik. Itu kesukaan Tuhan. Ada enggak perintah Tuhan, hai istri, tanduklah suamimu? Yang benar. Kenapa Anda masih nanduk? Kok kayaknya ada? Halo. Kayaknya Anda salah ngundang saya khotbah nih. Ada enggak firman Tuhan, hai istri, tunduklah pada suamimu? Kenapa dilakukan suruh Tuhan begitu? Karena itu kesukaan Tuhan. Jangan sesat dong, itu kesukaan Tuhan. Saya mengasihi istri saya nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri saya. Loh Pak Ridwan kalau istri Bapak cerewet, nggak ada kaitannya. Sama sekali nggak ada kaitan. Karena itu bukan perintah istri, itu perintah Tuhan yang bukan saja menciptakan saya, tapi juga sudah menembus saya melalui pengorbanan yang agung di kayu salib. Dia lebih dahulu melayani saya. Maka jangan pernah korbankan ketaatan apapun masalah hidupmu. Jangan pernah korbankan ketaatan supaya Kristen kita sehat
dan waras. Catat dong baik-baik. Tapi saya sedih ada pendeta khotbah. Saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Ini kesurupan nih orang. Kapan kau bayar premi? Kok bisa mengklaim? Tapi karena jemaat nggak ngerti, jemaat ikut-ikutan. Amin, amin, kita klaim. Amin, amin, kita klaim. Itu kesurupan berjamaah. Mengerikan Anda mengklaim janji Tuhan itu. Siapa Anda? Karena tanpa sadar kita lebih suka kenyamanan hidup kita daripada kesukaan Tuhan. Ini masalahnya. Ini masalah serius. Tuhan itu sempurna tidak? Tuhan pernah nggak lupa janjinya? Tuhan pernah nggak terlambat janjinya? Tuhan pernah nggak ingkar janji? Kalau begitu, Anda lupa janjinya nggak ada masalah. Karena dia nggak lupa janjinya. Halo? Kenapa Anda berani mengklaim? Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, orang seperti ini, langsung saya bilang, petir sambar orang ini. Biar gosong. Ini yang mengerikan tanpa sadar. Rasanya sedih saya. Tuhan sudah berkorban segala-galanya di kayu salib. Mau dikuburkan karena dosa dan kejahatan kita. Terus kita anggap dia budak kita. Harus menepati janjinya. Ini mengerikan. Sayang, yang serius di mata Tuhan belum serius di mata kita. Yang serius di mata dunia masih serius di mata kita. Ini masalahnya. Makanya tampilkan operator. Roma 12 ayat 2. Yuk kita baca ayat ini supaya kita makin mendalam memaknai Yohanes 14 ayat 15 dalam mengasihi Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Roma 12 ayat 2. 1, 2, ya. Kritisi ibu-ibu. Ada enggak kalimat di ayat ini mengandung unsur larangan? Apa itu? Ngerti enggak? Ayo dong. Kalau Alkitab atau Tuhan melarang, itu pasti sangat serius. Kurang kerjaan Alkitab melarang yang enggak serius. Ayo dong. Mayoritas orang Kristen, sedihnya saya, mayoritas pendeta hamba Tuhan juga serupa dengan dunia ini. Ini masalahnya. Itu serius. Mana ibu-ibu lebih suka menikmati? Teguran suami atau pujian suami orang? Ketawa Anda dia udah mengakui. Gak usah jawab deh kalau gitu, dari ketawa Anda udah kelihatan. Nyambung gak sih? Nyambung gak? Ya pasti nyambung, orang Anda yang saya maksud ya pasti nyambung lah. Dengar dong ibu-ibu, siuman lah. Kalau Anda lebih menikmati pujian suami orang daripada teguran suami, maafkan saya khotbah apa adanya walaupun gak diundang lagi. Itulah ibu-ibu bodoh, termasuk suami. Kalau lebih suka menikmati pujian istri orang daripada teguran suami istri sendiri, itu bodoh. Di mana bodohnya? Kalau istri orang muji saya, mana pernah berangkat mengenal saya? Ibu-ibu gak kenal saya. Ibu bilang, Pak Riton itu khotbahnya bagus. Dia sabar, gak usah puji, gak ada artinya itu. Karena Anda gak mengenal saya. Kalau istri saya menegur saya, dialah wanita yang di bumi ini yang tahu kenal saya selain ibu saya almarhum. Ketawa Anda mengandung kepedihan ini. Ayo dong, kalau kita tidak menikmati teguran pasangan kita, memang kita serupa dengan dunia ini. Ada ibu-ibu di gereja, dipuji bapak-bapak di gereja, dipuji anak muda, bu, baju ibu bagus, padahal bajunya kurang bahan. Baju ibu bagus, langsung dia asal pergi ke gereja, langsung pakaian-pakaian yang dipuji bapak-bapak. Ini kan lucu-lucu sedih. Tanya suami Anda, Papa berkenan gak aku pakaian begini? Tanya dong. Kan Anda bukan lagi 2 tapi 1. Selalu 2 terus Anda. Ya rusaklah Kristen seperti ini. Saya ulangi. Tanya suami Anda, pakaian Anda pantas atau enggak? Misalnya. Kayaknya ada yang tersinggung di sini ya. Emang gue pikirin. Jujur lagi, jujur. Ibu-ibu jujur. Orang Kristen suka gak kesembuhan? Agama lain suka gak kesembuhan? Penjahat suka gak kesembuhan? Kenapa gak cerdas?
Kalau saja penjahat suka kesembuhan, berarti kesembuhan itu nggak ada istimewanya. Penjahat pun suka. Makanya kesembuhan jangan lagi terlalu suka. Blunder. Bagi orang nggak percaya perlu, bagi orang benar nggak perlu lagi. Aduh, susah nih orang Kristen nih. Ibu-ibu tolong jawab, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen nih? Hidup untuk Kristus, mati adalah bohong. Kalau kutukan kenapa sembuh-sembuh dulu? Bingung saya orang Kristen ini. Kalau kita naik pesawat ke Singapura, kemana? Jawab, maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay, kesal gak? Delay 2 kali. Delay 3 kali. Jangan-jangan mulai nunjuk tanduk Anda. Marah Anda. Ketangkap gak? Jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Mana lebih bagus, Singapura atau surga? Kalau dipanggil ke surga maunya on time atau delay? Nah, saya bingung makanya. Salah satu orang bodoh di hadapan Tuhan gak konsisten. Tuh ketawa Anda ada unsur penolakan, susah. Padahal nyanyiannya apa? Oh Yerusalem, kota mulia, lanjut. Hatiku rindu. Langsung malaikat kasih backsound. Bohong. Kristen gagal fokus. Akhirnya banyak orang suka mujizat kesembuhan, gak suka mujizat perubahan kelakuan. Rusak Kristen ini. Makanya kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan saat khotbah. Karena saat khotbah gampang sekali menunjuk kerohanian. Dan khotbah paling kuat 2 jam. Sayang saya khotbah hari ini 3 jam. Menderita Anda. Iya. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk menghadapi ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Bagaimana sikap saya? Itu ukuran rohani, bukan di khotbah. Ayolah. Perintah Tuhan. Ada nggak perintah Tuhan kasihlah musuhmu? Ada nggak perintah Tuhan balaslah kejahatan dengan kebaikan? Jawab, penjahat suka nggak? Enggak. Agama lain suka nggak? Enggak. Orang Kristen suka enggak? Masalahnya enggak juga. Itu masalahnya, enggak juga. Kenapa kalian enggak siuman? Enggak juga. Kenapa bagaimanapun kelakuan suamimu, Anda bilang sama Tuhan, Tuhan ujilah saya tetap mengasihi dia. Saya tetap enggak mau cerai. Itu Kristen, bukan soal sakit sembuh. Kalau Anda suka perintah Tuhan, Anda mulai ngerti Kristen yang benar. Jadi perintah Tuhan itu harus bobotnya suka. Baru bicara hidupku bukan aku lagi, melainkan yes. Kenapa gini gak dikhotbahkan? Sampai banyak pengkhotbah terkenal bisa mendoakan sakit sembuh, tetapi tetap dimaki balas memaki. Ada apa ini? Ada apa ini? Karena gak ngerti Alkitab. Sakit sembuh bukan ciri utama Kristen. Sakit sembuh bukan ciri utama Kristen. Mendoakan orang sembuh bukan ciri utama Kristen. Pelaku firman ciri utama Kristen. Ayo dong. Ini masalahnya. Karena kita nggak selaras dengan pikiran Kristus. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Bagaimana kita turuti perintah Tuhan kalau nggak bobot kesukaan? Akhirnya banyak orang mengorbankan ketaatan gara-gara masalah. Gara-gara kelakuan pasangan. Gara-gara kelakuan menantu. Anda sulit berdamai sama menantu. Memang Anda nggak ngerti Kristen. Gara-gara kelakuan besan, Anda gak mau berdamai sama besan Anda. Memang Anda gak ngerti Kristen. Inilah khotbah yang murni. Supaya Anda jangan sampai ditolak Tuhan. Yuk kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21. Perhatikan. Bukan setiap orang. Kalau bukan setiap orang artinya gak ada pengecualian. Entah dia jemaat, entah worship leaders, entah singers, entah pemain musik, entah pendeta, entah ketua sinode, dosen teologi. Masa bodoh, setiap orang artinya tidak ada pengecualian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam surga. Bukan, melainkan apa? Yang kita lakukan janji Tuhan atau perintah Tuhan. Ini ya. Melainkan dia yang taat, itu intinya. Melakukan kehendak Bapakku di surga.
Karena apa Bapak Ibu? Karena orang Kristen gak bisa membedakan rohani gak rohani. Yaitu ayat 22. Pada hari terakhir, berapa orang? Stop. Kalau banyak orang kata Alkitab itu tidak relatif, tapi benar-benar banyak. Karena banyak orang Kristen memaknai rohani, salah. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dalam bentuk kata kerja? Terjadi. Bukan gak terjadi. Nubuatnya terjadi loh. Kalau bahasa aslinya. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Semuanya terjadi. Mujizatnya terjadi, ngusir setan terjadi semua ini. Kegagalannya tidak fokus pada perintah Tuhan ayat 21. Kegagalannya tidak taat. Akibatnya ayat 23. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian. Cukup jelas kan? Kenapa dikaburkan makna ini dengan kegiatan-kegiatan rohani yang menunjukkan mujizat-mujizat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak pelaku firman? Banyak nanti orang kecewa ditolak Tuhan. Worship leader saya kebetulan orang Ambon. Tinggi, besar, ganteng. Kayak saya kata orang buta. Jangan gitu dong ketawanya. Penistaan nih. Dia tingginya 187. Saya 2 meter kurang banyak. Jadi mirip-mirip lah. Mantan narapidana. Gak ada masalah ya. Karena mantan. Iya dong ibu-ibu jawab dong. Mana lebih bagus? Mantan pembohong atau mantan jujur? Ngerti kan? Mantan pemalas atau mantan rajin? Mantan pemarah atau mantan lemah lembut? Ngerti gak sih? Kalau ngerti kenapa bohong Anda, pemalas Anda, pemarah Anda sampai detik ini belum dimantanin? Mantanin dong. Menderita muka Anda ini. Menyembah, bohong belum dimantanin. Apaan Kristen ini? Menyembah, pemarahnya tetap langgeng. Ada apa Kristen ini? Ayo dong. Makanya saya bilang bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Untung tadi sebelum kesini gak belok ke mall. Kan gitu. Ketawanya gak rela. Dia mantan narapidana. Dia kalau mimpin pujian bagus sekali. Suaranya bagus dan serius. Sehingga mengangkat jemaat. Begitu enak memuji nama Tuhan. Tapi saya sudah bilang. Khotbah yang bagus diperlukan. Tapi itu tidak representatif rohani. Penyembahan di gereja yang serius diperlukan. Tapi itu tidak representatif rohani. Kalau Anda khotbah bagus, menyembah bagus, tapi nggak melakukan yang benar, itu hanya ritual tanpa spiritual. Catat dong baik-baik. Dan itu banyak. Dia menyembah gemetar-gemetar. Tapi satu kali saya bawa mobil, ketemu dia, naik motor lawan arah. Naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Kan rusak kan? Emang di ibadah orang rohani enggak. Di kehidupan sehari-hari orang rohani. Saya berhenti, saya turunkan kaca saya keluarkan. Stop, balik. Kamu mendukakan harus balik. Apa bilang? Salam Pak Pendeta, enggak usah salam. Balik nyakiti hati Tuhan Yesus kamu. Tersinggung dia parkirkan motornya di pinggir. Dia samperin saya, dia buka kancing bajunya 3 atau 4. Dia buka, dia kasih tunjuk ada tato salib di dada dia. Pak Pendeta, ada salib Yesus di dadaku. Aku mencintai Yesus. Saya bilang, jangan penipu kamu. Di Bukit Golgota ada 3 kayu salib. Yang kau pakai ini sebelah kiri Yesus. Sebelah kiri Yesus. Sama bentuknya salib juga. Jangan pura-pura gak nyambung. Kalau ibu-ibu ada pakai kalung salib hari ini. Suka melawan suami. Itu salib sebelah kiri Yesus. Saya kasih tahu itu salib sebelah kiri Yesus. Siuman lah. Kalau di kamar Anda ada salib, ruang tamu ada salib. Tapi kalian suami istri suka saling maki-maki. Itu salib di rumahmu, itu salib sebelah kiri Yesus. Jangan ada dusta di antara kita. Ini penting sekali. Khotbahlah kebenaran supaya jangan manipulatif rohani kita ini. Karena banyak orang bersandiwara dalam kerohanian. Makanya ibu-ibu perhatikan.
Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan itu kesukaan Tuhan. Janji Tuhan kesukaan kita. Makanya lebih berbobot kalimat perintah Tuhan daripada kalimat janji Tuhan. Kenapa enggak belajar? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana lebih berbobot? Ya perintah dong. Why? Kita belajar bahasa Indonesia sebentar. Kecuali pelajaran bahasa Indonesia anak SMP SMA linearnya 4 ya bingung saya. Catat bebek. Mana kalimat pengakibat, mana kalimat akibat? Perintah kalimat pengakibat. Janji kalimat akibat. Tahu bobot pengakibat dan akibat? Akibat kalimat akibat absolut, bukan mungkin, absolut. Kalimat akibat bergantung pada pengakibat. Dia bergantung. Jadi kekuatannya di pengakibat. Jawab, kalau pengakibat nggak ada, bagaimana akibat? Ya nggak ada, halusinasi. Semua orang Kristen suka janji Tuhan, nggak suka perintah Tuhan, itu Kristen halusinasi. Ya dong. Anda benar-benar nggak baik rohani Anda kalau Anda nggak disiplin baca Alkitab. Jangan pura-pura nggak dengar. Karena membaca Alkitab di tiap hari itu harus disiplin. Udah malas baca Alkitab, suka kesembuhan. Emang Tuhan babu Anda apa? Ngeri. Sayang banyak orang Kristen nggak lihat itu ngeri. Sama saya ngeri sekali itu. Makanya kata Tuhan apa? Aku tidak kenal engkau. Kenapa nggak kenal? Kau suka janjiku, tapi nggak suka perintahku. Kenapa kau nggak kenal? Seolah-olah kau tebus aku, kata Tuhan. Aku yang nebus kamu. Konsekuensi ditebus, kita dibeli oleh Tuhan. Kalau dibeli Tuhan, kita dulos. Dia Kyrios. Kalau kita dibeli Tuhan, kita budak, dia Tuhan. Siapa yang taat? Tuhan taat sama budak atau budak taat sama Tuhan? Jangan sesat dong. Kalau Anda suka janji Tuhan, sesat lama-lama Anda. Sukalah perintah Tuhan. Ini penting supaya kita benar-benar sebelum meninggal benahi kekristenan kita dengan benar. Kadang-kadang saya dengar khotbah-khotbah, saya klaim jadi Tuhan, rasa mau marah campur nangis mendengarnya. Tuhan sudah berkorban segala-galanya di kayu salib, masih kau klaim lagi. Halo, saya selalu beberapa kali atau kadang-kadang saya khotbah. Kalau saya khotbah, Anda nggak kasih persembahan sama saya, nggak ada masalah. Karena itu bukan masalah saya, itu masalah Anda sama Tuhan. Loh iya dong, saya khotbah nggak kasih persembahan nggak ada masalah. Beberapa kali saya khotbah nggak dikasih persembahan, nggak ada masalah. Tetap saya semangat khotbah. Karena saya khotbah benar itu masalah saya dengan Tuhan. Tanggung jawab saya sama Tuhan. Anda kasih persembahan nggak ada masalah sama saya. Ini penting supaya kita tetap semangat melayani firman Tuhan. Di gereja kecil, gereja besar dapat persembahan gak dapat. Karena kita sedang bersyukur kepada Tuhan yang sudah berkorban segala-galanya bagi saya. Maka kencang. Entah pakaian saya sederhana, entah cincin emas saya gak ada, gak peduli sama saya. Yang penting harus khotbah kebenaran. Sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Harus ini Kristen yang benar. Yohanes Pembaptis itu khotbahnya sederhana loh. Apa kata khotbah Yohanes Pembaptis? Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sadarlah dan bertobat. Itu aja khotbah dia. Dan dia taat sampai mati. Yang begitu keren. Walaupun dia khotbahnya gak ada mujizat sampai sembuh. Saya ingatkan Anda, jangan anti kesembuhan. Karena Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi jangan itu fokus. Karena itu bukan ciri utama Kristen. Ini penting sekali. Apa artinya? Lumpuh kaki Anda didoakan jadi berjalan, tapi jujur Anda tetap lumpuh. Bohong Anda berjalan. Pemarah Anda berjalan, lemah lembut Anda lumpuh. Pasti ke neraka. Karena kita suka lahiriah. Lumpuh berjalan, itu lahiriah. Rohani kita lumpuh gak? Ini masalah. Ini masalah. Makanya lebih berbobot perintah Tuhan daripada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu akibat. Kalau kita nggak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya nggak terjadi, semua ditambahkan. Nggak terjadi. Ini penting. Nah, yuk kita buka Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Sama-sama kita baca dengan cerdas. 1, 2, ya.
Teliti ibu-ibu. Mana kata representatif keterangan waktu? Jawab ibu-ibu. Tuhan memerlukan tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik kata seketika? Hei umatku, ini mujizat terendah. Kenapa kalian gak cerdas? Karena gak perlu repot-repot, seketika. Jawab dong, membuat seorang istri tunduk pada suami. Itu bisa seketika atau pelajaran tahunan? Gergetan lihat orang Kristen yang lama-lama gampang sesat ini. Itu tahunan, termasuk orang yang sedang melihat saya sekarang ini. Itu tahunan. Itu mujizat lebih mulia daripada lumpuh berjalan. Kenapa Kristen ini mulai sesat? Karena lebih suka ini sukai dunia. Itu masalahnya. Padahal membuat istri tunduk pada suami kadang-kadang perlu seumur hidup perkawinan kalian. Kenapa itu gak suka? Karena disukai dunia kalian sukai. Yang disukai Tuhan gak kalian sukai. Terus percaya sama Tuhan? Beriman? Kagak. Ini penting sekali. Makanya saya ulangi. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan kita meninggal udah beres hidup kita ini. Membuat suami mengasihi istri. Itu mana bisa seketika. Pemarah jadi lemah lembut. Mana bisa seketika. Ada bapak-bapak. Pak Riton tolong topang tangan. Ada apa ini? Saya pemarah, saya mau lemah lembut. Gak bisa. Yesus pun topang tangan gak bisa. Karena itu gak bisa seketika. Itu perlu sangkal diri dan pikul salib. Jadi gimana Pak Ridwan? Kenapa kau marah? Istriku cerewet. Nah doa. Tuhan tolong istriku tetap cerewet supaya aku lulus. Baru doanya. Itu baru benar doanya. Kadang-kadang Tuhan saya beriman. Istriku gak cerewet lagi tahun ini. Nah itu bukan doa yang beriman. Tuhan biarpun istriku cerewet sampai kapanpun. Tetap aku mengasihi dia. Itu iman. Jangan betul ibu-ibu. Ini saya cerita tentang suami. Baru sekarang nanti betul atau enggak ya. Ibu-ibu doa. Tuhan biarpun suamiku bagaimanapun sengak lagunya. Aku tetap tunduk pada dia. Itu iman. Baru bilang betul gitu dong. Karena ini dialamatkan kepada ibu-ibu. Tadi kepada bapak-bapak Anda bilang betul. Kayaknya ada dendam pribadi. Gagal fokus kita ini nanti. Kalau untuk suami betul kan gitu. Bagi dia malam sunyi senyap susah. Ini masalahnya. Ayolah khotbahlah jujur. Pasti Anda ngerti. Karena sederhana yang saya sampaikan ini. Kalau kita gak suka perintah Tuhan sampai mati pun kita gak Kristen. Catat dong baik-baik. Catat dong baik-baik. Kalau kita beriman pada janji Tuhan, mana pernah ngerti iman? Setiap yang seketika bersifat sementara. Catat dong. Lazarus dibangkitkan gak? Mati lagi gak? Kan sementara. Yang Anda kenal di Grogol itu beda. Itu Lazarus Simanjuntak. Beda orangnya. Laut Merah terbelah. Sekarang terbelah atau udah gabung lagi? Karena sementara. Makanya ada ibu-ibu datang ke saya. Puji Tuhan Pak Ridwan. 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya di Darmais. Saya sembuh. Yang benar. Benar Pak Ridwan. Kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan Ibu. Ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa ya. Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kasih tahu. Tuh ketawa Anda mengandung ada unsur penolakan. Dia kaget. Loh kok gitu? Bukan kok gitu. Memang gitu. Jangan Anda anggap kanker orang sembuh. Terus gak mati-mati selama-lamanya. Tetap mati lagi. Langsung dia tanya. Jadi gimana Pak Ridwan? Jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan yang lebih buruk terjadi pada engkau. Karena kesembuhan bukan nilai kekal. Jangan Anda pikir sembuh terus gak mati lagi. Itu kan mengerikan. Ingatkan orang yang sembuh bahwa dia bisa mati lagi. Supaya fokus dia jangan kegembiraan sementara. Sementara itu sembuh. Karena dia mati lagi. Makanya boleh doa kesembuhan sampai limit tertentu. Limit berikutnya doa kesembuhan itu bisa kejahatan dan kebodohan. Itu gak rela lagi Anda. Saya mimpin seminar tentang kesembuhan ilahi. Bukan di kalangan jemaat, di kalangan para pendeta dan dosen teologi. Terus saya tanya Anda. Alkitab bilang umur kita berapa tahun? Lebih daripada itu berapa? 80.
Apa penderitaannya? Apa upahnya? Penderitaan. Ngerti kan? Setelah saya mimpin seminar 4 sesi, 2 sesi istirahat. Ada pendeta muda tanya, Pak Ridwan kalau begitu saya tanya, ada apa itu? Anak saya umur 4 tahun. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh gak doa kesembuhan? Langsung saya teriak. 4 tahun? Boleh. Doakanlah kesembuhan. Boleh. Teriak saya. Tapi ada pendeta bilang, Pak Ridwan umur saya 42 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh gak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Karena 42 tahun udah setengah jalan. Setengah jalan. Jadi setengah suara. Ya Tuhan, susah orang Kristen ini. Gagal fokus nanti. Ada pendeta, Pak Ridwan umur saya 69. Oh 69 kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya bilang apa? Karena sebentar lagi lewat net nih. Ayo dong. Supaya selaras dengan Alkitab. Ada bapak-bapak udah tua. Pak pendeta, saya umurnya 85. Nah, kenapa Pak? Kenapa? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah. Take off lah. Take off lah. Rata-rata orang lama-lama, dengar baik-baik. Orang lama-lama rata-rata doa kesembuhan itu karena takut mati. Padahal mati itu indah kalau dalam Tuhan. Ayo dong. Kan tanpa sadar kita jahat kalau kita punya popo. Tahu popo nggak ya? Oma, ngai punya istri Chinese Toto. Pak Meh. Coba popo 105 tahun. Ulang tahun. Jahat nggak kalau kita nyanyi? Panjang umurnya. Nyiksa itu namanya. Ya Tuhan. Begini. Panjang, aduh kenapa gue mau mati? Lu bilang panjang lagi. Aduh jahat sekali. Sebenarnya orang tua kita atau opa oma kita yang tua, dia hidup jangan kebutuhan kita, bukan kebutuhan dia. Jadi kalau udah umur 80 ke atas, nggak usah lagi nyanyi panjang umur. Karena penderitaan itu. Kalian ketawanya mengandung unsur kepedihan, susah. Nah makanya kenali kenapa kita diciptakan Allah. Supaya kita ngerti kenapa kita ditebus Allah. Buka Kejadian 1 ayat 26. Yuk. Kejadian 1 ayat 26. Sama-sama baca Bapak Ibu 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah. Yes. Belajar ya. Berfirmanlah Allah, baiklah. Kita, stop. Kita itu jamak atau tunggal? Siapa ini? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini sejajar. Jadi Yesus pencipta enggak? Ya pencipta. Kok ada bilang Yesus enggak pencipta? Kita ini. Bukan saya. Kita. Dalam bahasa Ibrani Aramik ada tunggal tapi jamak, ada jamak tapi tunggal hanya dialamatkan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kita harus jangan gampang disesatkan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal sejajar. Ini penting sekali. Terbalik pun bumi ini tetap saya tegaskan sejajar. 1 juta pendeta, 999.999 berkata tidak, tetap bilang sejajar. Pemegang kebenaran bukan mayoriti. Pemegang kebenaran Yesus. Dari sekian orang Israel, cuma 12 murid Yesus. Tetap kebenaran walaupun lebih banyak mengatakan dia salah. Jangan goyah. Makanya belajar Alkitab dengan teliti, sentrisnya Tuhan, bukan diri kita. Kemudian, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Tangkap dong. Image of God, imago Dei, gambar dan rupa Allah. Catat baik-baik. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama kita baca ibu-ibu. 1, 2, iya. Barang siapa tidak mengasihi. Allah adalah? Kalau Allah kasih. Dia menciptakan kita segambar dengan dia. Kita makhluk apa? Makhluk kasih. Karena kita gambar Allah. Allah adalah kasih. Maka kita
Makhluk kasih, khotbah ke sana kemari, banyak mujizat. Kalau nggak makhluk kasih, Anda nggak rohani. Kok ada khotbah punya istri simpanan? Kok ada khotbah bisa cerai? Ngawur. Ngawur. Catat dong baik-baik. Loh suamiku kasar, jangan cerai. Loh gimana suamiku kasar? Tetap istri tunduk pada suami, jangan korbankan karena masalah hidupmu. Karena jikalau engkau mengasihi Tuhan, kau menuruti perintah. Makanya taat sampai mati, itu harus disikapi kekristenan yang benar. Ayo dong. Maafkan saya ibu-ibu, kemungkinan, jangan GR dulu. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu semua di sini. Kemungkinan. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Tapi tidak ada kemungkinan cerewet istri saya berbobot membatalkan firman. Hebat sekali. Loh, Pak Ridwan jadi bapak tetap mengasihi. Tetap mengasihi. Karena firman Tuhan berkata, hai suami kasih. Cerewet istri saya mana bisa merubah ayat itu. Hormat banget Anda dengan kelakuan suami Anda. Sampai gara-gara kelakuan suami Anda membatalkan tunduk pada suami. Hormat sekali Anda dengan kelakuan suami Anda. Sesat. Catat dong baik-baik. Yang gini harus dikhotbahkan. Bukan soal sakit sembuh. Supaya jangan sesat kita. Ini penting sekali. Kita gambar Allah. Allah adalah kasih. Maka kita diciptakan segambar. Kita makhluk kasih. Maka Tuhan memberikan fasilitas. Jikalau engkau makhluk kasih, mengasihi aku, engkau menurut segala perintahku. Buka Kejadian 2 ayat 15, 16, 17. Kejadian 2. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi apa? Perintah, bukan janji. Perintah. Karena dia makhluk kasih harus mengasihi Tuhan. Maka Tuhan membuat perintah ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Arti makna ini kaya. Pertama, bukti kau adalah gambar aku. Kau makhluk kasih. Taat. Perintah. Ketika saya mimpin seminar di kalangan mahasiswa yang termasuk terbaik di Indonesia ini. Salah satu yang pintar bilang, Pak Pendeta saya mau tanya. Mengapa Tuhan buat pohon yang gak boleh dimakan? Coba gak dibuat, kita kan gak jatuh dalam dosa. Saya bilang, saya dengar kamu orang paling pintar di kampus ini. Teman-teman bilang, iya Pak Ridwan. Tapi pertanyaanmu menunjukkan kau gak pintar. Loh kenapa Pak Ridwan? Saya tanya kamu, Tuhan pernah salah enggak? Enggak. Tuhan pasti benar enggak? Pasti. Kalau Tuhan enggak pernah salah dan pasti benar, jangan tanya mengapa Tuhan. Jangan mengapa Tuhan. Karena Tuhan enggak kenapa-kenapa. Lu yang kenapa-kenapa. Harusnya bertanya apa? Kenapa aku enggak ngerti? Itu menunjukkan kau cerdas. Kalau kau tanya mengapa Tuhan, enggak cerdas. Karena Tuhan enggak kenapa-kenapa. Lu yang kenapa-kenapa. Nyambung enggak sih? Ya nyambung lah, orang Anda juga yang saya maksudkan. Perintah supaya mengaktualisasi bahwa dia makhluk kasih. Jadi fokusnya buahnya atau perintahnya? Perintahnya. Makanya kurang kerjaan orang menyebut buahnya. Buah kuldi, buah simalakama itu buah kurang kerjaan. Entah itu mangga, rambutan, atau durian masa bodoh. Yang penting perintahnya. Beberapa abad yang lampau kaum intelektual Kristen kurang kerjaan juga. Yuk kita teliti buah apa itu, pohon apa. Kurang kerjaan juga. Karena fokusnya bukan buahnya, bukan pohonnya, perintahnya. Makanya kalau kalian fokus janjinya daripada perintahnya, memang kalian gak ngerti Kristen. Ayo dong. Khotbah gini kelihatannya sederhana, tapi banyak orang gak ngerti. Kalau fokus Anda gak perintah Tuhan, mana ngerti Anda Kristen? Makanya beriman itu bukan pada janji Tuhan. Beriman itu pada perintah Tuhan. Siapa disebut bapak beriman? Abraham. Kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Itu perintah atau janji? Ngapain dikasih janji? Belajar beriman, tapi belum beriman. Belajar. Perintah yang ukuran iman. Begitu Tuhan janji begitu, jawab dong. Sarah langsung hamil enggak? Enggak. 5 tahun kemudian? Enggak.
10 tahun kemudian? 15? 20 tahun kemudian? Enggak. Siapa yang goyang? Sarah. Kokoh. Ya kenapa Sarah? Aku sudah lewat masa menopause. Maksud tuh? Kan Tuhan Allah mau bicara sama kamu. Kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir laut. Maksudnya apa? Udahlah, saya nggak mungkin punya anak. Hampirlah pembantu kita yang masih muda Hagar. Si Koko bilang, tutup mulut. Tutup mulut. Dari kita. Yang benar kok. Iya, ayo percayalah. 5 tahun kemudian si Koko goyah. Sar, ya kok. Saran kau yang dulu masih laku nggak? Ayo dong, belajar itu harus sederhana tapi nyambung. Jawab dong, akhirnya dihampiri nggak Hagar? Hamil nggak Hagar? Punya anak nggak? Jadi sukacita, berita sukacita nggak? Enggak. Mengerikan. Apa itu mengerikan? Maafkan saya. Sampai detik ini mungkin 1 miliar lebih dari tahun zaman-zaman dulu sampai sekarang miliaran orang ketipu. Sampai detik ini saudara kita sebelah berkata, Ismail yang dipersembahkan. Lalu Ishak. Coba lu gak hampiri Hagar. Kan gak ada Ismail. Makanya bapak-bapak mulai, siapa bapak-bapak sini pria? Mulai saat ini mikir panjang kalau berbuat dosa. Karena panjang sekali dosanya. Demikian juga ibu-ibu. Ayo dong. Jangan main-main dalam dosa. Mujizat yang paling indah bukan lumpuh berjalan. Tapi hidup dalam kekudusan. Ayolah. Ini penting. Kemudian akhirnya Sarah umur 90 tahun. Abraham 100 tahun. Tua, renta. Datang Allah. Abraham marah. Tahun ini istrimu mengandung. Itu berita sukacita atau kiamat lokal bagi Sarah? Jawab dong. Kiamat lokal. Enggak sukacita. Ada yang tahu enggak Sarah ngapain? Dengar berita itu ngapain dia? Ketawa sukacita atau sinis? Kita ngerti dong sampai limit tertentu. Karena apa? Kalau umur 30 tahun mengandung bahagia. 40 tahun masih bahagia. 90 tahun. Kiamat lokal. Ya jujur aja lah ibu, maafkan saya. Ibu-ibu. Siapa 60 tahun ke atas? Angkat tangan dong. 60 tahun ke atas. Oke. Niat hamil lagi gak? Ya kan main-main. Ya jujur dong supaya Anda empati juga situasi Sarah. Supaya Anda kembali lagi. Oh ya Tuhan kami harus absolut taat sama Engkau. Kan gitu. Harus kita sehat. Jujur kalau misalnya Anda masih punya suami misalnya. Tiba-tiba Anda malam bangun. Anda terasa perut Anda ngembung. Anda bilang. Pi. Ada apa Mi? Kayaknya aku hamil. Anda pasti lihat sebentar. Mi tidur. Mimpi apa? Itu bukan berita sukacita. Pengayatan lah. Jangan main-main. Aku perutku mimpi buruk apa loh. Dipegang tangan suami Anda letakkan di perut Anda. Melendung. Tuh kan Pi. Mah ini tumor. Ya gitu dong, tumor dong. Enggak, kita harus apa adanya. Ngotot istri Anda ngajak suami Anda ke dokter kandungan. Jangan dong, malu-maluin. Akhirnya ngalah suami Anda. Datang ke dokter kandungan. Dokter kandungan bilang apa? Sana Pak. Loh, istri sana internis, itu tumor. Sana. Dokter kandungan gak percaya juga. Akhirnya suami Anda bilang apa? Tolonglah untuk meyakinkan dia bukan punya anak. Diperiksa, punya anak. Kagum gak dokter? Enggak. Dilihatin Anda gak lama. Bu, emang ada kerjaan lain ya? Ayo dong. Jujur, mana lebih cepat bongkok? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu melahirkan ada masa menopause, ada pelapukan tulang. Maka umur 70 mulai bongkok. 80. 90 derajat. Hamil kayak sarang tawon tuh. Aneh, apa kata dunia? Makanya gak heran kalau si Sarah ketawa sinis. Enak aja hamil dulu dong hamil gua. Enggak, supaya Anda jangan asal baca. Kenapa dia sinis? Kita ngerti sampai dimensi humanis. Tapi harus kita sentris Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bagaimanapun sulitnya, tolong aku tetap taat. Itu. Supaya Anda gak usah hamil lagi, tapi tunduk sama suami harus. Walaupun gak usah hamil lagi. Halo, umur 50 tahun hamil gampang mati.
Kebayang gak umur 60 tahun? Gimana 90 tahun? Belum ngeden udah mati. Ayo dong. Kalau baca itu ngerti kita. Gak usah ketawa lah. Nyambunglah Anda itu. Penderitaan hamil 90 tahun. Tapi akhirnya taat. Akhirnya punya anak. Jawab. Bangga gak Sarah? Bangga sekali. Abraham bangga gak? Malah lebih sayangi Abraham. Ishak atau Ismail? Ishak. Sampai-sampai diusir Sarah sama Ismail. Karena disayang. Begitu sayangnya dia kepada Ishak. Tuhan gak bisa dibohongi. Datang janji Tuhan atau perintah Tuhan? Perintah. Perintah. Abraham. Ya Tuhan, ambil anakmu yang tunggal. Siapa Tuhan? Kalau saya dramatis sedikit. Siapa Tuhan? Ishak atau Ismail dari istri cabang? Kan dia buka cabang sempat. Yakni Ishak yang kau kasihi. Ya kenapa Tuhan? Saya beli dia apartemen di daerah Kuningan atau Kebayoran? Bukan. Beli mobil Fortuner atau Pajero? Bukan. Apa Tuhan? Sembeli dia bagiku. Itu janji atau perintah? Siumanlah. Jangan bicara bapak beriman kalau nggak ngerti konteksnya. Abraham manusia biasa atau robot? Ada nggak konflik di batin dia ketika perintah itu datang? Ada. Loh Allah kok main-main? Udah sulit-sulit punya anak disuruh bunuh gimana nih? Itu mengerikan. Kenapa dia disebut bapak beriman? Karena perintah tingkat kesulitan yang paling tinggi dialamatkan pada dia. Artinya, tunduk pada suami gak ada apa-apanya. Kenapa lu gak tunduk juga? Ayo dong, mengasihi menantu gak ada apa-apanya. Kenapa Anda gak mengasihi menantu Anda dengan segala pencak silatnya? Ayo dong, supaya Anda pulang dari tempat ini, Kristen Anda benar selaras dengan pikiran Kristus. Ini baru Kristen, ini mujizat yang sejati. Ketaatan sampai mati. Itu mujizat supaya Anda ngerti arti beriman. Karena itu Abraham disebut bapak beriman. Karena fokusnya ketaatan dan tingkat kesulitannya paling tinggi. Kalau ada Tuhan bicara sama saya nanti malam, Ridwan anak lu kan 2. Ambil salah satu bawa ke parkiran Pondok Indah Mall sembelih. Saya bilang gak mau. Saya ala Abraham. Gak mau. Kau gak taat? Enggak. Makanya suara itu gak pernah datang ke saya. Dan saya gak pernah jadi bapak orang beriman. Saya cucunya. Artinya ketaatan yang dialamatkan Tuhan pada kita jauh lebih ringan daripada Abraham. Gak taat juga Anda. Memang Anda sesat. Udah gitu aja. Bagian-bagian terakhir. Supaya kita ngerti mengasihi Tuhan identik kekristenan. Kita mulai 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar. Yang paling besar. Jadi kalau Anda gak mengasihi Tuhan, gak usah nyanyi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan. Kalau itu karya terbesar, kembalikanlah yang besar, mengasihi dia. Itu yang terbesar, mengasihi dia. Mujizat yang terbesar dalam kekristenan. Anda akhirnya mengasihi dia dengan taat sampai mati. Itu mujizat terbesar. Pasti Anda gak salah memaknai kekristenan kalau begitu. Makanya banyak orang Kristen kecewa karena memaknai rohani yang salah. Ayat 8, 1 Korintus 13 ayat 8. Lihat perhatikan, sama-sama baca. 1, 2, ya. Kasih, nubuat, bahasa roh, pengetahuan. Apa yang kekal? Kasih. Nubuat, gak kekal. Bahasa roh, gak kekal. Makanya kalau Anda bisa bernubuat, itu bukan ukuran rohani. Kalau Anda bisa bahasa roh, itu bukan ukuran rohani. Saya tolak mentah-mentah kalau Anda benci bahasa roh. Kalau Anda menolak bahasa roh. Bahasa roh ada, Alkitab menyatat. Tapi saya sedih kalau Anda menganggap itu kesimpulan rohani. Ini penting. Bahkan yang terakhir apa? Saya sekolah teologi tinggi-tinggi. Saya gak pernah tertarik menulis gelar saya. Karena itu bukan ukuran nilai. Doktor teologi, khotbah bagus perlu. Tetapi itu bukan ukuran rohani. Ayo dong. Malanglah nasib kita kalau akhirnya kekristenan tidak dimaknai dengan kasih.
ayat 1 dan 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ini menunjukkan kita gagal fokus kalau nggak ngerti nilai. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua, ada sahabat saya pendeta di Brasil menguasai 9 bahasa khotbah lancar. Termasuk khotbah bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi kami sepakat itu bukan ukuran rohani. Walaupun perlu. Sekalipun aku dapat berkata dengan semua, dan bahasa malaikat ini bahasa roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, lanjut. Iya. Tong kosong nyaring bunyinya, itu artinya. Ayat 2. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Kalimat terakhir menunjukkan gak ada nilai kalau gak tambah kasih. Walaupun mujizat banyak. Coba bayangkan ya, pasti orang kagum sama saya. Kalau saya berdoa, Gunung Pangrango, gunung gede, saya pindahkan ke Jakarta yang ada gunung tapi gak ada gunungnya. Gunung Sahari. Pindah itu. Orang kagum sama saya. Paltul mengapa? Aku gak kenal engkau. Karena itu gak hebat. Hanya ketaatan yang hebat. Ini penting. 3. Dan sekalipun aku membagi bagian segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan. Tetapi. Sedikit pun enggak. 3 ayat ini menunjukkan gak ada nilai tanpa kasih. Apapun itu namanya. Apalagi kau cantik gak ada kasih. Memang gak bernilai. Cantik itu gak nilai. Gak usah GR lah Anda yang cantik-cantik itu. Maafkan saya. Jujur. Di luar Kristen, agama Islam, agama Buddha, Hindu, ada gak lebih cantik dari Anda? Jadi jangan GR. Gak usah 4 jam di salon. 4 jam baca Alkitab baru waras kita. Kayaknya ada yang tersinggung. Ayolah supaya kita benahi ini. Singkat hidup ini. Ini penting. Kaya bukan nilai. Gak ada kasih, gak ada gunanya, gak ada nilai itu. Sama kan gak ada artinya. Makanya sama orang kaya saya keras khotbahnya. Ada orang kaya gak sini? Supaya Anda jangan salah memaknai nilai. Karena Tuhan jauh-jauh hari berkata orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Makanya harus keras. Banyak orang kaya sombong. Masalah yang berikutnya, ada gak orang miskin sombong? Nah ada. Sama orang kaya saya keras khotbahnya, sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Ada orang miskin gak sini? Supaya jangan sempurna penderitaan Anda. Agak mending orang kaya masuk neraka daripada orang miskin. Orang kaya masuk neraka agak enak sedikit di bumi. Orang miskin masuk neraka, di bumi susah, masuk neraka lagi. Kok berseri kau buat neraka itu. Artinya firman Tuhan harus bicara keras supaya kita bertobat. Enggak soal sakit sembuh deh. Enggak soal mobil lu Innova jadi Alphard. Jangan gitu-gitulah. Berubah dan taat jadi pelaku firman Tuhan. Penutup kita bangkit berdiri, kita buka 1 Korintus 2 ayat 9. Kita bangkit berdiri, kita buka 1 Korintus 2 ayat 9. Sama-sama kita baca ibu-ibu 1 Korintus 2 ayat 9. 1, 2, ya. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah dengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka. Kata kuncinya apa? Yang mengasihi dia. Jadi jangan hafal tampilan. Jangan hafal kalimat sebelumnya. Kalau nggak ngerti ini. Halusinasi Kristen Anda nanti. Mengasihi dia artinya penutup. Orang taat fokusnya perintah bukan janji. Orang taat tidak mengejar janji Tuhan. Janji Tuhan yang mengejar orang taat. Orang taat nggak mengejar berkat. Berkat yang mengejar orang taat. Jadi fokus kita bukan janji Tuhan, bukan berkat, bukan soal sakit sembuh. Kalau kita sudah mulai dewasa rohani, fokus kita. Pokoknya Tuhan, apapun masalah, situasi, kondisi pasanganku, iparku, menantuku, mertuaku, aku tetap pelaku firman. Ini penting. Amin. Dengan satu cara, taat absolut. Jangan pernah korbankan ketaatan apapun situasi hidupmu, Haleluya. situasi perkawinanmu, apapun situasi masalah. Sehingga ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Anda dan saya mengaku Yesus Tuhan. Haleluya.
Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot, engkau sedang mengandalkan Dia. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot, engkau berkata, kaulah jalan kebenaran dan hidup. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup, engkau sedang menyembah Dia. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ambil keputusan. Jika ada perintah Tuhan kau nggak mau tahu lakukan, mintalah ampun, minta ampun dan minta ampun, termasuk di dalam membaca Alkitab setiap hari. Ambil keputusan. Jika ada di antara kita sulit berdamai pada pasangan hidup, pada mertua, kepada ipar, kepada menantu, pada siapapun, mintalah ampun. Jangan tuntut orang lain berubah, karena itu sia-sia. Tuntutlah diri kita berubah. Soal sakitmu sembuh, gampang sekali Tuhan lakukan. Soal pergumulanmu dijawab, gampang sekali Tuhan jawab. Masalahnya, mau nggak engkau mengandalkan Dia dengan pelaku-pelaku firman? Yang setuju katakan amin. Yang sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Mari kita berdoa. Kembali kami tidak habis-habisnya kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Siapakah kami siang hari ini kau percayakan kebenaran firman Tuhan yang murni? Menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan, tetapi sebagai anak-anak pilihan. Walaupun konsekuensinya kau tegur kami, kau bongkar kemunafikan kami, supaya kau perbaiki kelakuan kami, dan kau didik kami dalam kebenaran. Tidak ada mujizat yang terindah dalam hidup ini selain kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Bukan saja sewaktu-waktu, bukan saja saat ibadah, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengalami kesulitan apapun. Dapatkan kami tetap pelaku kebenaran. Untuk itu Tuhan, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini. Lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Ubah kami sehingga hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus semakin nyata, dan semakin nyata. Sehingga kau utus kami di tengah-tengah keluarga masyarakat. Makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Sehingga makin banyak jiwa-jiwa ditambahkan di gereja-Mu ini. Dan nama Engkau sungguh ditinggikan. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Timothy, Ibu, keluarganya, dan semua para hamba-hamba-Mu, worship leader, singers, pemain musik, penunjuk multimedia, siapapun yang ambil bagian. Ingatkan mereka Tuhan, tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati. Shalom.